A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'da suhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qami'ut tughyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mustakbirin Bapak Haji Uding beserta para pengurus yang lainnya. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatiz, wabil khusus Al-Ustadz Haji Abdul Manap, Al-Ustadz Soeharto, Al-Ustadz Umang, Al-Ustadz Nur, Al-Ustadz Janah, Al-Ustadz Haji Sarkawi, dan para asatidz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para tokoh masyarakat, baik Bapak RT maupun Bapak RW-na, dan tak lupa pula para jamaah kajian subuh yang berbahagia. Dan tak lupa pula Cang Ato, alhamdulillah ya hadir. Pak Ustadz Soeharto. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 12-nya, 12 Zulhijjah. Berarti lamun ayeuna anu masih puasa eta teu meunang ya. Karena memang masih hari tasri. Jeung deui lamun urang boga milik masih bisa urang dimenangkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Di sekitar lamun kamari urang lebaran nanti poe Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tak sampai Minggu sore berarti sebelum maghrib. Para hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tentang babu ta'zim harramatil muslimin wa bayani huquqihim wassafaqati alaihim wa rahmatihim. Ini adalah bab ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahwa bab ini kita disuruh mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak dan kasih sayang kepada mereka, yaitu kaum muslimin dan muslimah. Inilah sebuah kewajiban kita, harus bisa menghormati dan memenuhi segala hak-haknya, serta kita harus saling kasih sayang di antara kita semua. Nah, kemarin kan di bab 26 kita membahas tentang perintah tidak boleh melakukan perbuatan zolim. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk saling
menghormati, saling menghargai, dan juga harus saling kasih sayang menyayangi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat sebuah Al-Quran yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, salah satunya adalah surat Al-Hajj. Pas amat inya, orang di bulan haji jadi kutipnya surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj eta surat ke-22 ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Al-ayah. Demikianlah petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna hurumat, yang dimaksud dengan makna hormat di sini artinya kita harus bisa menghormati sesuatu yang memang harus kita teladani, sesuatu teman kita ataupun sahabat kita. Terlebih-lebih hormat di sini maknanya adalah di bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. Salah satu mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut. Termasuk di dalamnya adalah kita tidak boleh berbuat zalim di tanah haram, yaitu di tanah kota suci Mekah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna ataupun esensi dari isi kandungan surat Al-Hajj surat ke-30 adalah bahwa barang siapa yang menjauhi perbuatan-perbuatan durhaka dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, yang bila dilanggar maka pelakunya berarti melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Inilah makna daripada surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 30, di mana kita tahu bahwa bulan haram itu adalah menurut Imam Fakhruddin dalam tafsirnya Ar-Raji, wa makna hurum anal maksiyata fiha thawabun iqoban. Di barang siapa yang melakukan dosa besar, maka di dalam bulan haram itu pelakunya mendapatkan siksa yang sangat pedih. Luar biasa, karena orang kudu loba berbuat baiknya. Wa anna ta'ata fiha, dan barang siapa yang melakukan ketaatan, berbuat kebajikan, fiha di dalam bulan haram itu, aktsaru thawaban, jadi pahalanya itu adalah sangat besar. Masya Allah, luar biasa. Apalagi orang ayat di majlis ilmu untuk belajar. Dan di samping itu pula kita harus bisa ketika mengagungkan ataupun menghormati dan memenuhi hak seorang muslim, kita harus bisa memilah dan memilih sahabat-sahabat kita ataupun teman-teman dekat kita. Di mana ada sebuah kisah yang saya kutip dari kitab Syiyaru Alam Nubala. Ini adalah sebuah kitab yang di dalamnya menceritakan tentang orang salafus soleh, kemudian juga menceritakan tentang para sahabat Nabi, para tabi'in, dan juga para ulama yang lainnya. Di sini Imam Az-Zahabi menukil sebuah kisah tentang Imam Asim bin Ali Wasati. Di zaman fitnah khalqul Quran, artinya seseorang yang mau mencoba merubah ataupun
mendogma, mendoktrin sesuatu Al-Quran bahwa Al-Quran itu berupa makhluk ataupun kalam Allah. Ini terjadi pada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah makhluk, bukan kalam Allah. Sehingga para kelompok ini mempengaruhi penguasa waktu itu, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Nah, penguasa karena memang dirayu oleh kaum Mu'tazilah sehingga dia mau mengikuti arahan kaum Mu'tazilah, sehingga mengatakan bahwa Quran itu adalah sebuah makhluk. Nah, ketika itu Imam Ahmad bin Hambal ditangkap oleh penguasa karena beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Imam Hambal bahwa Al-Quran adalah bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah. Arti makhluk di sini artinya Al-Quran adalah ciptaan dari manusia. Ya, lamun cek ayeuna mah kerpiran mana tah kaum mang. Panji gumilang lainnya. Jadi keur khutbah qala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain qala Allah taala. Tah jangan sampai orang kitu tah menyimpang. Nah, kemudian Hasim ini berkata di hadapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, adakah seseorang yang mau berdiri bersamaku untuk bersama-sama kita mendatangi khalifah? Akan mengajak kepada kabehan untuk meluruskan bahwa Al-Quran adalah sebagai kalamullah. Tapi alhamdulillahnya kemari pemerintah dan MUI dan polisi mau interogasi ke Al-Zaitun. Berarti cerita tiba ayeuna ge aya baheula ayeuna. Tanya. Kemudian diumumkan ku Asim bin Ali eueun udaekeun kabeh kita untuk menghadap penguasa. Karena mungkin sieun teh meureun nya aya ke penguasa mah kemudian juga beusi teh dibere jabatan. Ketika itu ada seseorang yang mengatakan kepada Asim ini bahwa, wahai Asim, saya siap bersamamu, kemudian tetapi izinkan saya untuk pulang ke rumah saya terlebih dahulu. Ini adalah Ibrahim bin Abi Lais. Kenapa beliau izin? Aku akan izin kepada keluarga saya supaya mereka tahu bahwa saya pergi bersama engkau. Nah, kemudian setelah dia datang kepada keluarganya, kemudian anaknya berkata, wahai ayah kami, sungguh telah sampai kepada kami berita tentang Khalifah Al-Ma'mun ini. Apabila memang engkau mau pergi dan meluruskan dan membenarkan tentang khalifah yang sedang berkuasa, maka aku atas nama keluarga mengizinkan, insya Allah Allah selalu menolong hambanya selama orang itu menegakkan kebenaran dan keadilan. Coba anak nuk itu luar biasa berartinya. Kemudian berangkatlah Ibrahim bin Lais setelah dia meminta izin kepada keluarganya dan pergi berangkat bersama Asim karena melihat Imam Hambal sedang disiksa supaya diluruskan. Dari kisah ini kita bisa ambil ibrah, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa memang ketika kita memiliki sebuah sahabat, memiliki sebuah teman, itu adalah teman yang selalu mendukung kita kepada sebuah kebenaran. Nah, ini alhamdulillah kita juga ya. Jadi kalau kita suka bergaul dengan orang yang sering sholat, bergaul dengan orang yang suka pergi ngaji, alhamdulillah kebawakan pannya. Semalam kita di grup cenah diumumkeun, ayo ulah minta tema nabai cenah kudu hadir. Pada tadi ngingetan orang bahwa orang memang harus tolabul ilmu. Jadi lamun teman yang baik, dia akan selalu menunjukkan kepada hal-hal yang baik.
Sebagaimana hal ini didasarkan pada surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir, bersabarlah kamu bersama-sama orang yang menyeru kepada Tuhanmu di pagi dan di senja hari dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang benar memang disuruh bergaul dengan orang-orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Alhamdulillahnya lamun bergaul dengan jalma sok ngaji mah insyaallah biasana kabawakeun cenah hari masalimin. Lamun bergaul dengan tukang minyak maka kita akan terkena baunya. Lamun bergaul dengan tukang misalkan las atau tukang besi, pasti besi kena besi nak, bukan berarti temenangnya ngajual besi lain. Kepolitikan lasana atau kotorna tanya. Tapi ayat diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalis sholih wal jalis sau'i." Perumpamaan orang duduk bersama orang-orang soleh itu berbeda dengan orang-orang yang berteman dengan tukang besi cenata. Kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Jadi ada perbedaan tanya. La ya'damuka min sahibil misk imma tastarihi au tajidu riha. Apabila kita bergaul dengan orang yang dagang minyak wangi, itu kita tidak akan rugi. Kita bisa membeli minyaknya, imma tastariyah au tajidu riha, ataupun kalau kita tidak membeli maka kita akan terkena baunya. Jadi pan orang ilu-iluan sengit sanajan orang teu meuli tah. Eta ibarat ke orang diri lamun orang bergaul dengan orang soleh, bergaul anu orang jalma ke masjid, tah berarti orang ka bawa-bawa ke depannya. Tah geus waktu ajan hayu orang lempang pan kitu nya. Wakirul haddadi yuhriku badanak au taubaka au tajidu minhu rihan habitha. Akan tetapi apabila kita berteman ataupun bersahabat dengan orang yang tukang besi, nah, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu, badanaka au taubaka au tajidu, maka kamu akan hangus terbakar cenah. Bisa kabel banyak. Oh, tukang besi majeng sih hati-hati berarti. Rihan habithah, maka engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Jadi ya sebuah ibarat, bukan berarti temenang orang jualan besi lain. Makanya lamun orang bergaul dengan tukang kembang berarti orang kabawakan segitannya. Lamun orang bergaul dengan tukang be atau jeung bena maka bau bena menang orang lain. Ai bena menang kan tak gitu. Makanya inilah kita harus bisa memilah dan memilih para sahabat-sahabat kita untuk bergaul. Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud juga diingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalili." Nah, bahwa seseorang itu bisa diketahui dan bisa diprediksi bahwa dia bergaul dengan siapa kebiasaannya. Makanya ketika anak orang bergaul dengan seseorang kita harus hati-hati tadi dinya oke. Ya. Fal yanzur ahadukum may yukhalil. Maka kita harus perhatikan siapa sebenarnya teman baiknya itu. Nah, berarti lamun jelma sok gaul jeung para ulama berarti geus kanyahoan tak kurang lah berarti jelma setidakna gitunya. Kabawakeun mungkin salatna ataupun rajin ibadahna. Atau lamun jalma bergaul dengan walaka, ya tahu no walaka no sudah tahu walaka wasni jaya.
anu sok ninggalkeun salat kayak bisa kebawakeun doang. Lain teu meunang, artina kurang kudu dikurangi, dicegah. Boleh kita masuk ke dunianya, kemudian kita pengaruhi, dan kemudian kita ajak salat. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah mengingatkan dalam kitabnya di Tufa Al-Ahwadi itu bahwa bersahabatlah dan bergaulah kalian dengan orang-orang yang baik. Jangan engkau bergaul dengan orang-orang pelit. Maka kamu akan mengakibatkan dan bisa tertular kepelitannya. Ini cek Imam Al-Ghazali. Berarti lamun orang bergaul dengan orang pelit, itu harus dihindari. Sedangkan kalau kalian bergaul dengan orang yang zuhud, orang yang alim, maka kamu itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan karena memang asalnya seseorang itu adalah akan mencontoh dengan sahabat dekatnya. Kan lebih berpengaruh adalah kadang-kadang kan babaturan lainnya ataupun lingkungan sekitar. Dipesantrenkeun misalkan, kemudian pulang bergaul dengan orang yang kurang baik misalnya, tetap besi kabawakeun. Makanya orang kudu hati-hati ketika orang memilih sebuah teman. Makanya dalam pepatah Arab ada istilah as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat, yang namanya babaturan itu bisa menarik ataupun bisa mempengaruhi. Karena orang mesti bisa menjaga etika pergaulan orang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan keluarga-keluarga orang. Kalau misalnya bergaul dengan orang yang sering main slot, wah, berarti ilu-iluan ta main slot aja. Tentunya manu aya di mah bararea kabeh gitunya. Tah, paling mah keur mah main slot. Karena orang Cina ketika diwawancara, kalau orang yang main judi online itu ketika dia menang, itu emang diberikan kesempatan untuk menang. Sengaja dimenangkan gitu tah. Jadi eta mah sebutan namanya geus di setting gitu tah, geus diatur. Tah beje menang bae kabida tah main deui. Geus macen dielehkeun tah. Sebeberapa poe engke dimenangkeun deui, hayu bae jadi elena mah 2 depa menang 1 depa jadi moal anggeus tah. Eta tah cek bosna tah ngomong baheula tah. Saya ningali di YouTube tah. Jadi lamun urang main slot memang ketagihan terus, jadi itu lebih parah, lebih kecanduannya lebih parah daripada narkoba. Oleh karena itu memang kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih sebuah sahabat yang baik. Maka kita memang harus benar-benar bisa mendapatkan sebuah keberkahan ketika kita bergaul. Ya, insya Allah. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Selanjutnya adalah manfaat kita apabila memang sering bergaul dengan orang-orang yang baik. Salah satunya tadi diingatkan bahwa kalau memang sahabat kita adalah orang yang soleh, maka kita insya Allah akan jauh dari sebuah kemaksiatan dan jauh daripada mengingat Allah, sehingga kita akan selalu taqarrub ilallah. Ini ada sebuah kisah juga diambil dari kitab kisah. Rasulullah SAW pernah mempersaudarakan Salman bin Abu Darda, bahwa kedua orang ini sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Abu Darda pergi ke rumah Salman, tegasna ulinnya. Ketika ulin ningali istrina cumpang camping, rumahna acak-acakan. Cek Abu Darda, wahai Salman, ada apa gerangan? Cek bikangna, emang tah cenah tah laki kula mah cenah salat bae cenah nya, ngaji bae tong alquran, ngaji Quran, gawe henteu naon teu da kos kila imana. Tah cek bikangna Abu Salman. Pan bisa kitu cek Abu Darda. Ketika itu Salman sedang puasa sunahnya. Cek Abu Darda, geus ulah puasa di embung cenah, cek bahasa orang nama aing puasa. Geus lamun kitu aing moal dahar. Lamun dia can buka. Akhirnya Abu Salman ilu-iluan buka tah. Kemudian pada suatu malam
Abu Darda melihat Salman melakukan sholat malam. Cek Abu Darda, ini sekolah sholat heula, HSB heula. Dalam arti bukan Abu Darda melarang, karena di sini Salman memberikan sebuah peringatan. Abu Darda membuat peringatan kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Jadi sesungguhnya kepada diri kita itu ada hak untuk Allah. Kemudian wali nafsika 'alaika haqqan, dan juga ada jatah untuk diri kita untuk istirahat. Wala ahlika 'alaika haqqan, dan bagi keluargamu juga ada haknya. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah, dan penuhilah masing-masing haknya. Artinya ketika kita memiliki sebuah tanggung jawab, maka laksanakanlah tanggung jawab itu kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Jadi ulah usuk baiknya sholat baik terus. Jadi KBG kudu seimbang pannya antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Tah orang ngeunahna boga sahabat yang baik, orang selalu diingatkan. Kemudian kalau kita memiliki sahabat yang baik juga, kita saling mendoakan. Nah, inilah istilah kita, harus sama-sama kita mengagungkan antara kaum muslimin dan muslimah, saling mengingatkan. Kemudian juga kalau teman dekat, biasanya kita insya Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama. Tah berarti kayak orang di yaumul kiamat bareng-bareng diangkat ke Allah. Insya Allahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu an, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum. Ada seseorang yang mencintai kaum, walama yalhaq bihim, namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabbu. Setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Dalam orang ayeuna sok berkumpul, ianya urang jeung Wasalim jeung Mang Jaya jeung Mang Uman misalkan, eta suatu saat nanti di yaumil kiamah sama-sama orang dibangkitkan secara bersamaan. Tah mana ieu jamaah subuh al-mustaqbilin ye? Tah urang diudangkeun kabeh anta berarti tah di yaumil kiamah bersama orang-orang yang memang mencintai majelis ilmu. Nah, sebenarnya ayat masih loba kene ieu panjang pembahasannya. Oh, Salman jeung Abu Darda, iya. Oh, Maria Teguh. Iya, jadi ayat bekerjalah kamu supaya kamu tidak lemah. Ya, artinya ketika kita bekerja supaya memang diperintahkan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, tetapi orang harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pekerjaan, kebutuhan ibadah, dan kebutuhan yang lainnya. Jadi memang harus beres gitu tah, Mang Jayanya. Harus seimbang. Jadi ada jatah ataupun hak untuk kita menyembah kepada Allah, ya ada hak kita untuk bekerja, ada hak untuk selalu bersama keluarga gitunya, jeung pamajikan bercanda naon gitunya supaya ulah aya butuh baik gitu tanya. Kemudian juga ada hak-hak yang lain yang harus kita perhatikan. Tadinya apa disebutkan tah non tadi fa'ati kulidi haqqin haqqo. Jadi penuhilah masing-masing hak tersebut. Jadi ulah condong kepada pegawaian baik gitu tanya. Lamun urang condong kepada pegawaian baik karena teu anggeus-anggeusnya. Kamu geus saya ajan magrib mata, misalnya saya ajan magrib pegawaian keur kagol. Terus bae digawaian akhirna mah teu anggeus-anggeus eta pegawaian. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada orang-orang yang selalu bisa memilah dan memilih sahabat, dan kita juga selalu mengagungkan kaum muslimin dan muslimat sehingga kita bersama-sama insyaallah di yaumil kiamah dibangkitkan oleh Allah secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.